Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar pagi tadi menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan atau RPPP APD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022. Senin pagi digelar di ruang rapat paripurna lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Kampar. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal dihadiri oleh 3 wakil Ketua DPRD Kampar. Sedangkan dari pemerintah dihadiri penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Yusri Ramlah yang dalam hal ini mewakili penjabat Bupati Kampar. Juru bicara fraksi Partai Golkar Harsono menyampaikan fraksi Golkar mengapresiasi apa yang telah disampaikan pemerintah dalam Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kampar tahun anggaran 2022. Namun fraksi Partai Golkar juga meminta kepada pemerintah agar melakukan evaluasi program di masing-masing dinas. Khususnya program pada tahun 2022 karena kita melihat banyak program yang telah dianggarkan tidak tepat sasaran. Selain itu khusus untuk permasalahan kedisiplinan aparatur sipil negara. Pihaknya juga meminta supaya penjabat Bupati Kampar memberikan perhatian khusus supaya tidak ada lagi ASN yang keluyuran di saat jam dinas. Dalam realisasi belanja APBD tahun 2022, fraksi Partai Golkar melihat pemerintah Kabupaten Kampar telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang pengeluaran. Pengendalian pengeluaran yang dilakukan selain melaksanakan efisiensi, juga mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran serta pemborosan-pemborosan dalam segala sektor pengeluaran melalui pengawasan preventif secara proaktif sehingga seluruh pengeluaran akan mempunyai arti dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar serta dapat dipertanggungjawabkan secara nyata baik secara fisik maupun non fisik. Rendahnya relasi pendapatan asli daerah pada sektor hasil distribusi daerah, fraksi Partai Golkar melihat masih terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah agar membayar honor THR dan guru MDA tepat waktu setiap bulannya. Fraksi Partai Golkar berharap tahun anggaran 2024 kepada pemerintah daerah agar membayar hutang di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang sebesar 13 miliar lebih. Hal ini perlu dilakukan agar RSUD Bangkinang tidak terjadi failit dan bisa menerima pasien melalui jam kerja. Tak kalah pentingnya juga, fraksi Partai Golkar meminta keseriusan kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan serta untuk mengurangi resiko banjir Kota Bangkinang menjadi penting. Kami sampaikan dalam pandangan umum ini agar menjadi perhatian kita di rencana APBD tahun 2024. Sedangkan juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Ansor mengungkapkan, fraksi P3 minta penjelasan kepada pemerintah terkait penurunan pendapatan asli daerah. Seperti retribusi, pajak daerah dan bantuan keuangan pada tahun 2022 lalu. Selain itu, ia berharap kepada penjabat Bupati Kampar agar persoalan yang terjadi ini tidak terjadi lagi di tahun 2023 mendatang. Dari dokumen yang diserahkan itu, dari rancangan perda yang sudah disampaikan ke kita, memang ada banyak hal yang akan kita perdalam nanti di pembahasan di tingkat pansus. Tapi yang paling krusial itu adalah bahwa kami menilai masih banyak terdapat realisasi anggaran yang memang masih jauh dari harapan, khususnya terhadap retribusi daerah. Tadi sudah kita sampaikan retribusi itu, dan kita di besok saya minta kepada seluruh anggota fraksi itu untuk membahasnya di pansus supaya itu lebih dipertajam. Apa faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya serapan anggaran ini? Karena kalau anggaran ini tidak maksimal, berarti kan secara otomatis OPD yang bersangkutan kinerjanya tentu lemah. Maka
karena memang momennya juga pas dengan PJ yang baru ini. Kita berharap bagi OPD-OPD yang memang serapan anggarannya lemah dan kurang, kita minta ini dievaluasi. Nah, bahasa punishment di fraksi tadi itu sebetulnya bahwa kita minta besok untuk PJ Bupati Kampar untuk evaluasi khususnya bagi OPD-OPD yang memang masa membelanjakan uang aja tidak bisa. Orang mencari uang yang susah, ini membelanjakan uang tidak bisa. Nah, ini yang kita sayangkan dan ini memang akan menjadi konsentrasi kami dari fraksi P3 untuk membahasnya. Dan bagaimana nih Pak pengawasannya terhadap evaluasi yang akan dilakukan oleh pemerintah? Iya, tentu nanti kan evaluasi salah satu sarananya tentu adalah asesmen. Dan kami juga sudah melihat, fraksi P3 sudah menilai bahwa ada 11 eselon 2 yang insya Allah akan dalam waktu dekat akan dilaksanakan asesmennya atau lelang jabatannya. Nah, kita akan mengawal itu dan bila perlu nanti kami dari fraksi juga mengawal dari perekrutan tim sel. Siapa-siapa yang akan direkrut untuk terlibat dalam tim seleksi asesmen itu. Karena memang dari pengalaman yang sudah memang tim sel ini kami melihat masih banyak kekurangan-kekurangan, khususnya kepada personel tim sel yang menurut kami kadang-kadang juga ada 1-2 orang yang mungkin dalam tanda kutip ya sudah terlibat juga dalam politik praktis, dan kita minta besok memang murni pure dari akademi sehingga hasil asesmen itu betul-betul bagus. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Muhammad Faisal menyampaikan apa yang disampaikan masing-masing fraksi ini harus menjadi perhatian pemerintah karena ini merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak legislatif terkait permasalahan badan usaha milik daerah yang setiap tahunnya selalu mengalami kerugian. Maka pihaknya minta supaya badan anggaran mendalami permasalahan ini. Tadi alhamdulillah sudah selesai tahapan bahwa ada pandangan fraksi sudah menyampaikan tadi kepada kita bersama bahwa ada yang anggaran yang menurun, ada yang surplus kan. Nah, inilah dinamikanya, nanti makanya kita perdalam nanti di laporan banggar berikutnya. Ada jawaban pemerintah yang tadi yang tidak sesuai yang tidak memuaskan, nanti ini karena ini nanti ada badan perda ini kita untuk badan anggaran akan evaluasi lagi jawaban ataupun pandangan-pandangan dari pemerintah tentunya. Tadi juga ada beberapa fraksi yang menyampaikan ketidakseriusan dari aparatur terkait dalam pembangunan. Itu bagaimana Pak untuk DPRD mengawasi profesionalitasnya dalam ya, tentu kita sebagai lembaga pengawas kita akan selalu mengawasi, makanya kawan-kawan fraksi mengimbau pada OPD yang artinya mungkin yang dalam pandangannya mungkin pencapaiannya belum tercapai, tentu kita panggil pada OPD melalui PJ Bupati untuk meningkatkan kinerjanya, misalnya contohnya pada pencairan pendapatan. Nah, ini yang harus kita tingkatkan. Nah, itulah masukan-masukan, itulah tugas DPRD menyampaikan kiranya karena ini adalah mitra, kita menyampaikan pada mitra kita bahwa di sini ini ada mungkin kelemahan ataupun kekurangan kita. Nah, kedepannya ini harus kita perbaiki. Agar apa? Agar semuanya yang kita harapkan, misalnya seperti BAD bisa kita tingkatkan. Dalam rapat paripurna ini, ke-8 fraksi yang ada di lembaga legislatif ini dapat menerima dan memberikan apresiasi positif atas RPP APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022. Namun dengan beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kampar tahun anggaran 2022 yang telah disampaikan pihak pemerintah Kabupaten Kampar tersebut. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.